Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Thani Alatas, NPM 17081010106, dan partner saya Dwi Putri Safira, NPM 17081010109. Di sini kita akan menjelaskan tentang collaboration diagram. Collaboration diagram adalah diagram yang mengelompokkan pesan pada kumpulan diagram sequence menjadi sebuah diagram. Dalam diagram tersebut terdapat metode yang dijalankan antara objek yang satu dan objek lainnya. Di diagram kolaborasi ini, objek harus melakukan sinkronisasi pesan dengan serangkaian pesan-pesan lainnya. Merupakan cara alternatif untuk menampilkan suatu skenario, menampilkan interaksi objek yang terorganisasi di sekitar objek dan hubungannya dengan objek lainnya. Komponen dan simbol collaboration diagram. Yang pertama, ada objek. Objek di sini ialah yang melakukan interaksi pesan. Lalu yang kedua ada link. Link di sini berartikan menghubungkan objek satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada arah pesan yang terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pesan. Pesan atau message ialah sesuatu yang akan dikirim. Simbol dalam collaboration akan lebih mudah dihafal sebab lebih sedikit. Hal ini berbeda dengan di flowchart yang memiliki lebih banyak simbol. Mengapa terdapat dua diagram yang berbeda? Pertama, sequence diagram memberikan cara pandang skenario secara urut waktu berguna pada tahapan awal analisa. Sedangkan collaboration diagram memberikan suatu gambaran besar skenario karena kolaborasi yang terorganisasi antara objek satu dengan yang lainnya. Jadi itu alasan mengapa terdapat dua diagram yang berbeda. Lalu untuk tahap membentuk collaboration diagram terdapat 6 tahap. Yang pertama, use case diagram telah dibuat secara benar dan tepat. Yang kedua, menentukan objek di sini adalah bagian dari kelas. Yang ketiga, mencari dan menentukan aktor. Lalu yang keempat, tambahkan pesan dalam setiap diagram. Yang kelima, satu use case hanya memiliki satu diagram. Lalu yang terakhir, keenam, membuat sequence diagram terlebih dahulu, agar lebih mudah dalam membuat collaboration diagram. Lalu setelah itu fungsi dari collaboration diagram adalah pandangan dalam arti perilaku sistem berfokus pada link-link di antara objek-objek. Yang kedua, ilustrasi dari suatu diagram use case. Ketiga, menyatakan objek-objek yang diperlukan untuk merealisasikan suatu layanan. Dan yang terakhir, keempat, memeriksa jalur-jalur pengaksesan. Untuk anatomi collaboration diagram mendeskripsikan pola interaksi antar objek. Diagram ini menunjukkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi melalui link dan message yang dikirimkan antar objek. Link adalah hubungan antar objek yang dapat digunakan untuk mengirim message. Link digambarkan dengan garis solid antar dua objek. Dan message di sini artinya mengirim pesan. Ya, ini untuk objeknya, client objek dan supplier objek. Link, mereka berinteraksi melalui link ini, dan yang dikirimkan dari objek client ke supplier adalah message. Seperti itu gambarannya. Relasi. Di sini relasi ada
5 macam. Yang pertama adalah objek. Ini adalah objek. Objek merupakan instan dari sebuah kelas, digambarkan sebagai sebuah kelas atau kotak dengan nama objek di dalamnya yang diawali dengan sebuah titik. Yang kedua adalah link, yaitu ini seperti ini, link. Link merepresentasikan hubungan antara objek-objek yang ada. Yang ketiga adalah link message, seperti ini link message, digambarkan dengan anak panah yang mengarah antar objek dengan diberi label urutan nomor yang mengidentifikasikan urutan komunikasi yang terjadi antara objek. Yang keempat, ini adalah anak panahnya yang kebalik, itu adalah activation, digambarkan dengan anak panah yang mengarah antar objek dengan diberi label urutan nomor yang mengidentifikasikan urutan komunikasi yang terjadi antara objek. Yang kelima adalah self-link, seperti ini, digambarkan dengan anak panah yang mengarah kepada objek itu sendiri dan tidak diberi label urutan nomor. Seperti ini collaboration diagram studi kasus kami. Yang pertama adalah ini aktornya, manajer. Itu akan membuka open page login dengan mengirim pesan input permohonan. Lalu dia akan get list permohonan ke lihat permohonan. Setelah itu dia mengirim pesan search all permohonan, masuk ke dalam permohonan. Setelah itu get all permohonan, lalu view permohonan untuk melihat atau untuk menyetujui permohonan. Dia akan mengirimnya ke manajer. Setelah itu request confirm permohonan. Itu yang melakukannya adalah manajer dengan mengaccept permohonan. Setelah itu save permohonan, lalu masuk ke dalam lihat permohonan. Jadi itulah collaboration diagram pada studi kasus kami. Ini adalah contoh fun example object. Yang pertama adalah cat, yang kedua adalah policeman, yang ketiga adalah person, yang keempat adalah RSPCA inspector. Ini adalah seseorang ingin menendang kucing. Lalu RSPCA inspektor melaporkan jika ada seseorang yang menendang kucing ke polisi, melaporkannya. Saat itu polisi akan menangkap seseorang tersebut. Jadi itulah fun example collaboration diagram ini. Lalu ada contoh soal. Di sebuah perpustakaan, petugas perpus mengambil permintaan referensi dari pengunjung, mencari informasi referensi tersebut dari database, kemudian memberi jawaban kepada pengunjung. Bagaimana collaboration diagramnya? Yang pertama adalah aktornya petugas, objeknya. Itu mengirim permintaan referensi judul, lalu dia mencari referensi judulnya. Setelah itu muncullah hasil pencarian judul tersebut. Jadi ini jawaban dari contoh soal tersebut. Yang pertama, objeknya petugas. Dia akan mencari buku ke dalam tabel cari buku. Setelah itu dia loading masuk ke tabel buku. Activationnya itu akan muncullah hasil cari dari buku yang dicari tersebut oleh petugas. Jadi itu collaboration diagram dari contoh soal perpustakaan tersebut. Terima kasih. Maaf jika ada salah katanya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.